selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung, Kang Ridwan Kamil. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Kang Daniel Tumiwa untuk memberikan sambutan dan pembukaan mengenai program ABRE Indonesia di Bandung. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sambil mencari catatan. Terima kasih pada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil yang saya hormati. Terima kasih sudah selamat datang untuk Ibu Lisa Mardina, penanggung jawab rumah singgah. Selamat pagi Kang Fikri, saat hari Ketua Karyakaruna Kota Bandung, Kang Fikri, Hari ini adalah hari yang istimewa, kami sangat tersanjung diberikan kesempatan untuk menyampaikan update dan juga rencana ke depan apa yang sedang dilakukan tahun ini. Kalau memang masih ada, sudah masuk umur ke-10. Namun tahun lalu Toko Bagus berubah nama menjadi OLX. OLX kepanjangannya adalah Online Exchange. Bukannya orang OLX itu apa sih OLX? Dalam perjalanannya tahun lalu OLX ini mengajak bareng pada waktu itu adalah kompetitornya, yaitu berniaga.com. Jadi sekarang OLX adalah gabungan dari Toko Bagus dan Berniaga. Ini merupakan perusahaan platform e-commerce dengan model bisnis iklan baris terbesar saat ini di Indonesia. Saat ini OLX sama dengan perjalanannya di Indonesia, di mana Toko Bagus dan Berniaga bergabung menjadi OLX. Di seluruh dunia terjadi hal yang sama. Banyak toko bagus yang lainnya tahun lalu di 40 negara berubah nama menjadi OLX. Jadi saat ini OLX ada di 40 negara. 30 negara itu leading posisinya, dan dari 30 itu 8 diantaranya sudah profitable. Artinya bahwa kalau kita bicara e-commerce saat ini tidak ada satupun pemain e-commerce yang dalam posisi profitable. Semuanya mencari posisi masing-masing sebagai leader. Tapi secara bisnis memang masih penuh dengan subsidi. Setiap kali ada sebuah transaksi, misalnya biaya promosi, biaya transaksi, biaya pengiriman, semuanya disubsidi. Kami dapat kesempatan yang baik saat ini karena sudah melakukan konsolidasi dengan Berniaga, sehingga model iklan baris OLX ini memungkinkan kita sekarang untuk mulai tumbuh sebagai bisnis yang berkesinambungan. Artinya sebagai bisnis yang sudah mulai menjalankan selayaknya sebuah bisnis, melakukan charging untuk bisa hidup dengan berkesinambungan. Dari 40 negara ini banyak sekali pengalaman yang kita bisa ambil dari seluruh pemain-pemain atau rekan-rekan kami seluruh dunia. Dan OLX ini khasnya hanya hadir di negara-negara secara berkembang. Tidak ada di negara-negara maju seperti Amerika atau Eropa Barat. Namun kalau di Amerika Latin, Afrika, Eropa Timur, dan Asia Tenggara kami nomor 1. Indonesia merupakan negara nomor 2 paling penting untuk OLX, karena memang lebih maju saat ini India. Pengalaman yang kami dapatkan dari seluruh rekan-rekan dengan permasalahan mereka di Bangladesh, atau di Brazil, Peru, ataupun di Uzbekistan dan lain sebagainya, di OLX itu ada, memberikan kami posisi informasi dan pengalaman yang cukup baik untuk bisa mempercepat pembelajaran yang kita praktekkan di operasional kami di Indonesia saat ini. Sedikit angka dan data yang ada dari OLX adalah saat ini juga sampai kita lagi bicara sedang ada 20.000 orang sedang menggunakan aplikasi kita untuk mendownload barang yang ingin dijual saat ini, juga di mobile cancel kita saat ini. Setiap bulan ada 20 juta orang yang menggunakan OLX di Indonesia. Itu bukan 20 juta jenis barang yang dijual, tapi 20 juta orang di Indonesia saja. Tiap hari ada 250.000 barang yang dipasang untuk dijual. Dan saat ini mobile application OLX sudah terdownload sebanyak 7 juta orang di Indonesia saja. Kami datang ke Bandung sebetulnya ingin menyebarkan yang kita sampaikan adalah the Indonesia
bahwa kami adalah sebuah platform yang bisa membantu menyebarkan kemajuan. Yang hari ini temanya adalah Upgrade Indonesia. Kenapa kami mengambil angle seperti itu? Karena OLX adalah model iklan baris. Iklan baris selayaknya zaman dulu PR, bagian koran PR itu juga berkembang pesat gara-gara orang jual rumah, jual mobil, jual sepeda, jual sepatu, les piano, guru les, dan sebagainya. Merupakan model bisnis yang paling sederhana dan paling mudah bisa dipakai, bisa digunakan oleh orang-orang yang ingin maju. Spiritnya maju, ingin melepas sesuatu, menjual sesuatu. Dengan era digital saat ini dipercepat sekali. Nah, dalam konteks di e-commerce, ini boleh dibilang adalah platform di kelas SD-nya lah. Kalau SD masuk pertama kali punya handphone, hampir semuanya akan lebih nyaman memakai platform semacam iklan baris ini. Lalu akan naik lagi ke platform yang berikutnya, misalnya kita kenal teman-teman di asosiasi e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Karena di model-model itu lebih berbentuk membuka sebuah bisnis dan bertoko. Dan kalau sudah bicara tentang membuka toko, itu pasti harus ada memanage inventory, lalu harus punya nomor rekening, dan lain sebagainya. Kalau OLX, modelnya berbeda. Iklan baris adalah foto, kasih keterangan, nomor telepon saya berapa, silakan hubungi saya di mana, dan langsung pencet upload. Sehingga ini menciptakan sebuah ekonomi yang sangat-sangat pesat berkembangnya dan memang menjadi teman setia untuk bisa orang-orang berpikir bagaimana caranya saya bisa maju dan bagaimana cara saya bisa membantu orang lain. Kata-kata kunci dari iklan baris adalah liquidity atau likuiditas. Mungkin pernah lihat iklan OLX yang sebelumnya, yaitu kalau sentuh sepeda atau jadi duit, sentuh sofa jadi duit, punya cross trainer yang dipakai jadi duit. Pesan itu memang secara gamblang menggambarkan model bisnis OLX. Namun kami tidak bisa menyampaikan story-nya OLX dan spirit dan motifnya OLX sebelumnya, karena pada saat itu sampai tahun lalu kami masih bertanding dengan kompetitor kami berniaga. Kesannya berniaga dan OLX sama. Semua barang di sekitar kita, koper nggak terpakai, kita jual jadi duit. Jadi pesannya kok semuanya jadi pedagangnya asal-asalan gitu. Setelah kita bisa bergabung, baru tahun ini kita bisa menceritakan apa sebetulnya ceritanya OLX. Motif kita sebenarnya cuma satu. Tugasnya OLX adalah memperbaiki kehidupan orang-orang dengan menciptakan transaksi yang win-win. Itulah yang kita lakukan sehari-hari. Seluruh staf OLX kantor tiap hari datang dengan fokus bagaimana caranya saya bisa membantu memperbaiki hidup orang-orang dengan menciptakan transaksi win-win. Ada guru les, akhirnya pasang iklan, akhirnya dapat pelanggan. Atau barang yang waktu jadi sampah, banyak yang perlu barangnya. Filosofinya seperti ini sebetulnya, bahwa barang yang tidak terpakai pasti ada orang lain di sekelilingnya yang membutuhkan barang yang sama. Tidak perlu harus membeli barang yang baru karena umur barang itu masih panjang dan masih berguna, sehingga yang membelinya akan mendapatkan nilai yang baik dan mereka merasakan win. Karena yang paling misal barangnya harganya Rp10, dia bisa dapat barang yang sama dengan Rp5 dan bisa nilai reproduksi. Penjualnya juga merasa dibutuhkan karena barang yang sudah tidak dia perlukan dia bisa lepas. Jadi dua-duanya win-win. Dalam transaksi iklan baris, hampir pasti pembeli dan penjual berasal dari lingkungan yang sama. Karena akan hampir tidak mungkin seorang melihat iklan HP bekas dia beli, tapi orangnya lokasinya ada di Bekasi, dia bela-bela yang sama. Pasti akan di lingkungan yang sama. Jadi model iklan baris sangat fokus terhadap geolocation. Geolocation itu sekeliling 5 km, 10 km dan seterusnya. Timnya sendiri juga ikut sehingga menggugah lebih banyak dari orang untuk berpikir ya barang saya ada yang perlu, mari saya berikan kepada orang lain, dan hasilnya pun yang saya tidak miliki saya salurkan ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi terima kasih, dan hasilnya hari ini kami juga ingin meneruskan apa yang kami sudah janjikan sebelumnya untuk membantu bisa memperbaiki sebuah kendaraan akhirnya menjadi sebuah ambulans untuk Kota Bandung yang kami akan serahkan hari ini juga lewat program Kasih Berkah. Baik, lanjut. Izinkan saya sedikit cerita tentang Upgrade Indonesia sekarang. Baik,
Upgrade Indonesia bukanlah sebuah barang, bukanlah sebuah program promosi, bukanlah sebuah fitur yang ada di OLX, sama sekali tidak. Kami memikirkan konsep Upgrade Indonesia ini dengan sangat mendalam, karena kami lihat bahwa kami di posisi dan di era di mana keterbukaan ini sudah ada. Koneksi internet merupakan salah satu hal yang paling penting. Kalau mati lampu masih nggak apa-apa, yang penting saya masih punya charger, saya masih punya baterai, dan hidup masih bisa jalan. Lebih penting lagi sekarang, yang menggantungkan hidupnya dari mobile dan internet itu juga tambah banyak. Jadi kami keluar dengan konsep Upgrade Indonesia ini untuk menyentuh hati lebih banyak lagi orang-orang yang belum mengambil langkah itu. Belum. Kita lihat sedikit filosofi tentang OLX sebelum saya lanjutkan. Silakan. Dreams can begin in unexpected places. With OLX, people connect and share. Making way for new possibilities, New ideas. new music, OLX brings people together. uniting buyer and seller for their mutual needs. Because being brand new Is in the eye of the beholder. OLX touches the seller, turning their used goods into new opportunities. OLX touches the buyer, elevating themselves in their work or their play. We give people the chance to become better. Better artists, Better athletes. better entrepreneurs, When the seller profits, the wealth spreads. OLX is creating renewable and sustainable economies in local communities and beyond. An OLX buyer is empowered. They can go further. By using OLX to buy from neighbors, wealth circulates throughout the community. Now multiply that by the millions of OLX transactions happening around the world every day. And you can see how we all have it in our power to change who wins. Where the seller wins. Where the buyer wins. Where communities win. And by exchanging and extending the life of used goods, OLX helps save resources. So the earth wins. OLX, everybody wins. Pembeli menang, penjual menang, community wins, dan akhirnya karena barang-barang dipakai di reuse, dipakai ulang lagi kembali, jadi the better also wins. Nah, saat ini 308 juta orang menggunakan handphone di Indonesia. Boleh nggak sih? Lanjut. Namun baru 34% dari pengguna handphone itu terhubung dengan internet. Angka yang sangat rendah. Banyak yang ikut dalam gerakan ini tergerak gara-gara statement yang dilakukan yang diberikan oleh mantan Menkominfo justru. Kang Farhan terus terang angkat tangan waktu itu, saya mau ikutan gara-gara kalimat ini. Katanya kalau sudah punya internet cepat, mau pada mau ngapain sih? Waktu itu sempat heboh statement ini juga, sehingga pertanyaanlah yang banyak banget yang saya mau lakukan. Tapi ini menjadi trigger yang sangat menarik untuk netizen khususnya. Kita mau ngapain, lebih heboh. Next. Nah, Upgrade Indonesia sebetulnya adalah dengan terupgrade, kita mengajak orang-orang untuk mempertimbangkan handphone yang lama itu mudah sekali untuk dijual. Kalau di OLX jual mobil itu hitungan jam, atau dijual handphone 2,5 jam mobil itu laku. Karena memang kalau dikumpulkan semua situs-situs media iklan baris yang lain
size baru sepertiga kategorinya OLX. Jadi nomor 1 kalau sudah upgrade dengan handphone baru, pengetahuannya nambah. Nomor 2, berkomunikasi dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Kita sudah lihat, saya sendiri waktu memberikan handphone baru ke ayah saya harus menghabiskan waktu cukup banyak, setengah hari mengajar bagaimana cara pakainya, dan setelah itu terus-terusan di video call terus karena kanan dan cucunya. Bahwa hidup itu tiba-tiba jadi berwarna. Dan yang paling penting saat inilah menciptakan peluang baru. Aplikasi-aplikasi ini perlu jalan ke platform lebih modern. Masih banyak yang belum mengupdate dirinya. Jadi kita memang akan mempromosikan sifat untuk pesan untuk upgrade dirinya. Ini adalah pesan yang sekarang berjalan di YouTube saat ini. Silakan diputar. Sesungguhnya kata-kata itu yang kita dengar. Kita mau jika setelah sekian lama kita bertemu, seorang teman lalu berkata, "Hei, aku hampir tidak mengenali kamu." Karena tidak ada satupun dari kita yang mau tetap sama. Tidak ada satupun dari kita yang mau ada di sini terus. Kita semua mau berubah. Kita semua mau maju. Kita mau apa yang kita punya hari ini jadi landasan untuk apa yang akan kita buat esok. Sedikit lagi saja berlari, sedikit lagi saja meraih, maka kita bisa sampai ke tempat di mana kita selalu mimpi. Suara yang lebih jelas, karya yang lebih keras, rasa yang lebih membekas. Di dalam hari-hari kehidupan kita, mengapa kita tidak melatih diri untuk menatap ke atas? Berlatih untuk selalu memaksa diri menjadi lebih baik dan melihat hidup sebagai tangga yang harus didaki. Kita harus belajar meninggalkan ratusan dan melihat bahwa yang lebih baru, yang lebih besar, dan yang lebih cepat mungkin saja membawa terobosan yang selama ini kita tunggu. Kita mau bertambah dan terus meraih selama waktu masih ada dan saat kesempatan terus menunjukkan dirinya. Waktunya berdiam sudah selesai. Saatnya kita untuk mulai mendaki. Itulah pesan kami di sekarang berjalan di YouTube untuk upgrade Indonesia. Mohon perkenan Pak Wali Kota memberikan petunjuk, arahan, dan juga kami ingin menyampaikan bahwa kami berkomitmen nomor 1, kampanye baru kami ingin menjadikan Bandung sebagai pusat inspirasi kami. Terima kasih. Di Bandung saya kuliah dulu dan berkenalan dengan banyak sekali orang-orang hebat dan kreativitas semua di sini. Kampanye kami berikutnya kami perlu shoot seperti yang pertama kali itu, kami pengen base-nya di Bandung dengan background Bandung, dengan bisnis-bisnis yang berjalan di Bandung. Inspirasinya datang dari sini karena memang secara geografis paling memungkinkan untuk bergerak dengan cepat. Yang kedua, apa yang dapat kami lakukan juga untuk membantu merubah teman-teman di Karang Taruna, memperdayakan mereka juga lagi, karena mengupgrade dirinya sendiri juga berarti membuat mereka lebih berdaya, membuat mereka lebih punya opsi. Kami melihat setiap hari adalah bagaimana kita menciptakan opsi baru. Opsi dalam artinya gini, ada banyak yang punya opsi, mau kerja sebulan, karena memang udah ada, yang apa-apa opsinya banyak. Tapi ada yang tidak punya opsi sama sekali. Bagaimana kita ciptakan peluang dan opsi baru. Kami sekali lagi adalah cuma sebuah media online, tapi lumayan banyak yang pakai. Kami punya kesempatan untuk push setiap kali kalau kita push dalam sebuah aplikasi itu berarti ke 7 juta orang. Bagaimana kita menyampaikan pesan untuk di email bahwa inilah yang kamu harus lakukan hari ini untuk meraih harapan dan cita-cita kamu. Itulah spirit yang kami ingin bangun dengan Upgrade Indonesia. Berkenan untuk minta arahan dan petunjuk dan bantuannya untuk bisa melaksanakan ini dengan baik dan mengajak seluruh masyarakat Bandung untuk berpartisipasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ambulans untuk warga Bandung ini pun akan diserahkan
dari Bapak Wali Kota Bandung kepada rumah singgah yang diwakili oleh Ibu Lisa Marlina selaku penanggung jawab rumah singgah dan akan menyalurkan lagi amanah ini kepada warga Bandung. Bekas Jadi Berkah merupakan gerakan yang digagas oleh OLX sejak bulan Ramadan kemarin dan akhirnya berhasil mengumpulkan dana untuk mendapatkan ambulans yang akan diperuntukkan bagi warga Bandung. Simbolisasi ini diserahkan juga dari Bapak Wali Kota Bandung Kang Ridwan Kamil kepada Ibu Lisa Marlina selaku penanggung jawab rumah singgah. Dan pada kesempatan kali ini kami pun mengucapkan terima kasih kepada warga Bandung, rekan media, Bapak Wali Kota Bandung, dan rumah singgah serta pihak-pihak yang telah membantu gerakan Bekas Jadi Berkah. Kepada Bapak Wali Kota Ridwan Kamil, kami persilakan untuk kembali mewakili simbolisasi untuk gerakan Upgrade Indonesia, yaitu penyerahan smartphone dari OLX yang diwakili oleh Kang Daniel Tumiwa untuk Karang Taruna Bandung yang akan diwakili oleh Kang Vicky Satari selaku Ketua Karang Taruna. Telah dimulai program yang digagas oleh OLX juga Upgrade Indonesia untuk memberdayakan dan semakin memajukan Karang Taruna di Bandung dengan program Upgrade Indonesia melalui penyerahan secara simbolis smartphone dari OLX kepada Karang Taruna. Terima kasih banyak untuk Ibu Lisa Marlina selaku penanggung jawab Karang Taruna dan Kang Vicky Satari selaku Ketua Karang Taruna Bandung. Berikut kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Bandung Kang Ridwan Kamil untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Kita menyesuaikan acara ya. Ya nanti mungkin setelah ini baru sarapan atau sambil sarapan, saya kira sama saja. Tapi intinya yang pertama saya senang ya. Ternyata apa yang disampaikan tadi luar biasa sehingga menyadarkan saya tentang potensi hidden ya, hidden opportunity yang ada di Bandung bisa dihadirkan dengan konsep online exchange ini yang saya kira memang ada segmentasi yang disebut iklan baris itu ya. Jadi tidak seformal, serumit yang selama ini ada, itu segmentasi sendiri. Ternyata yang sifatnya barang bekas ini juga banyak sekali. Bandung sendiri sangat welcome jika Bandung digunakan sebagai campaign ground-nya untuk Upgrade Indonesia. Saya kira tidak masalah, dan saya mendukung. Yang paling mahal dalam perubahan itu political will. Jadi I give my political will buat Upgrade Indonesia. Silakan menggunakan resources, talent dan lain sebagainya untuk menunjukkan ini kota lokomotif dari yang namanya Upgrade Indonesia yang ujung-ujungnya meningkatkan persentase yang menggunakan internet. Problem generasi ayah kita, ayah ibu kita sama. Ibu saya juga agak susah ya, pakai HP hanya dua sama, hanya buat telepon anaknya, cucunya dan SMS. Belum sempat saya kasih smartphone karena mintanya hanya itu. Tapi anak saya itu generasi yang lahir HP-nya sudah smartphone dan kadang-kadang sering mempertanyakan kenapa orang dewasa pakai jam tangan. Jadi ini tuh bukan fungsional, ini tuh estetika sekarang. Nah dia bilang bisa lihat HP. Kalau sekadar ingin tahu sekarang jam berapa ya, masuk capek-capek pakai jam. Tapi kita generasi ya memang masih pakai ini
70% estetika, 30% buat lihat waktu kan. Kalau ini 100% estetika. Dan fungsi. Nah, jadi ada 3 generasi kita, generasi transisi, anak-anak kita itu generasi yang dari kecilnya sudah begitu. Artinya apa? Artinya opportunity mobile internet ini menjadi tidak terbatas. Saya sekarang dengan konsep smart city bisa mengontrol semua urusan Bandung dari smartphone saya. Saya punya comment center fisik di sana. Nah, comment center ini sekarang ditransform menjadi comment center mobile. Jadi suatu hari nanti sedang kita konsepkan, saya bisa menghijaukan traffic light dari tangan saya. Jadi Mas Daniel kalau macet Bandung, telepon saya nanti menghijaukan dari Pasteur sampai tujuan. Itu bisa. Kami lagi bikin sistem dalam smart city juga mengatur lighting kota juga bentuknya pakai HP. Ya. Mana yang dimatikan, mana yang diromantiskan dan berada secukupnya aja, mana yang terang benderang di daerah-daerah lalu lintas. Jadi sekarang tidak terbatas, batasnya hanya imajinasi aja. Yang paling canggih sekarang kami sedang siapkan itu smart city aplikasi manajemen air. Jadi kalau ada forecast cuaca, Bandung mau hujan, itu saya akan tahu banjir di mana gitu kira-kira sebelum hujannya datang, sehingga saya bisa deploy tim atau melakukan tindakan. Karena semua ini ilmiah, tinggal dibikin matematika. Nah, kenapa saya semangat urusan inovasi? Karena Bandung ini sekarang menjadi sorotan positif dunia dari sisi smart city ini. Kota Bandung terpilih sebagai chair untuk Asia Afrika Smart City Alliance. Kemarin rapat di Jakarta, koalisi 3 benua, Asia, Amerika, Eropa juga meminta Bandung sebagai ketua pertamanya. Jadi walaupun kami belum perfect, tapi semangat Bandung sebagai kota yang terus ingin berinovasi di bidang teknologi ini ternyata mendapat apresiasi positif. Nah, smart city itu yang saya sampaikan tadi baru dalam kategori smart government urusan kami. Smart city itu juga harus tercerminkan dari gaya hidup si masyarakatnya. Nah, si OLX ini maksud saya bagian dari smart city yang diwakili oleh cara gaya hidup masyarakat. Bergabung dengan smart city yang government-nya, nanti ketemu bahwa the true smart city adalah ketika dari mulai pemerintahnya, keseharian warganya memang terkoneksi warganya. Memang masih banyak yang HP-nya jadul ya, seperti ini. Dan saya kira ini butuh campaign. Yang saya khawatirkan adalah pengguna ini tidak paham tentang manfaat-manfaat pakai internet. Disangkanya pindah ke sini hanya lebih mahal dan tidak ada nilai-nilai tambah yang bisa dilihat selain komunikasi. Nah, itu butuh waktu untuk mengkampanyekan itu. Tapi dengan 60% anak muda dari 2,7 juta penduduk Bandung, saya kira kampanye ini bisa dilakukan. Mungkin nanti saya bantu campaign lokal ya. Nanti coba Karang Taruna aja bikin rencana, nanti saya anggarkan di Kominfo bagaimana mengupgrade Bandung. Ya. Yang ujung-ujungnya kalau Bandung ini kota dagang, jadi kalau dikasih logikanya logika ekonomi, bukan hanya memotivasi teknologi, saya kira akan masuk ke logika orang Bandung yang rata-rata hidupnya dari jasa. Kami ini tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya energi, yang punya itu human capital. Jadi persis Bandung ini kayak Singapura.
Jadi kalau tidak berinovasi dengan hal-hal baru atau manusianya, kita kalah. Nah, untungnya sejarah dan Tuhan berbaik hati, Bandung ini cuacanya dibikin nyaman sehingga orang senang datang ke sini. Jadi kasarnya bengong di Bandung aja nyaman gitu ya. Itulah kenapa orang Jakarta tidak mikir dua kali kalau ditanya, lu lagi bete sekarang kemana? Pasti jawabannya yang paling cepat, terjauh tapi paling cepat pasti. Dan di sini saya sedang menyamankan kotanya dengan berbagai hal. Saya senang orang Bandung sekarang banyak jalan kaki setelah trotoar kami perbaiki. Siang malam ramai sekali. Tahun depan 6 ruas jalan kami bikin pedestrianisasi senyaman Asia Afrika. Kiara Condong, Buah Batu, Otista, Jalan Sudirman, Jalan Cibadak, Jalan Merdeka sampai Simpang juga kita akan perbaiki. Sehingga suatu hari this will be the most livable city lah di Indonesia. Dan 3 bulan lalu Bapeda saya bikin survei, kita ini salah satu the happiest society di Indonesia. Jadi kalau udah urusan kebahagiaan, kayaknya kita lebih happy dibanding kota-kota lain. Terlihat waktu KA, kalau KA kita survei trending topik di Jakarta itu orang marah terhadap KA itu isi. Di Bandung happy selebrasi. Jadi nggak ngerti juga gitu. Di sini relatif. Jadi mungkin nanti dihubung-hubungkan kampanye ini juga dengan happiness juga sebagai bagian dari mudahnya melakukan transaksi kegiatan, tiba-tiba kayak tadi di film gara-gara kemudahan ini orang terupgrade kualitas hidupnya dan seterusnya. Kemudian saya juga kritik kalau boleh OLX punya komitmen jangka panjang. Kita bicara nanti ya, jadi jangan hanya untuk kampanye sekarang. Karena e-commerce ini bagi saya harus jadi rohnya Indonesia. Kita kan Facebooknya aja 50 juta kalau tidak salah ya, Twitter 20-an juta, Jakarta kota Twitter nomor 1 masih yang paling cerewet sedunia. Bandung paling cerewet nomor 6. Jadi sangat sayang kalau akses sosial media juga hanya untuk urusan sosial gitu ya, tapi urusan ekonominya juga kita harus punya di sana. Itu. Kemudian tadi kampanye bekas jadi berkah, kalau boleh Kak Vicky tidak berhenti dalam rangka upgrade Indonesia dengan OLX, tapi jadikan rutin aja. Saya kampanye terus, kalau memang sekarang jadi ambulan, nanti jadi ya apa aja gitu ya, saya kira banyak, apa jadi beasiswa, apa jadi macam-macam. Saya kira itu hanya imajinasi saja, tapi bahwa membuktikan itu bisa, dan ini masih skalanya skala cukupan gitu ya. Ini banyak orang-orang kaya Bandung yang mungkin belum tersentuh, yang barangnya berlebihan di lemari-lemarinya atau nggak pakai kan masih bisa. Dan juga dieksperimenkan kalau barang bekasnya bentuknya mantan-mantan yang jadi berkah, mungkin ini value ekonomi yang bisa kita perhitungkan ya. Saya kira itu ya semangat dari saya. Jadi dari kita punya struktur Karang Taruna yang punya grip di seluruh wilayah, di Pemkab juga punya political will. Itu sebenarnya kalau masak makanan ini bahan-bahannya udah bagus, tinggal dikawinkan, dimasak menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Nah jadi kalau punya nanti ada gagasan-gagasan apa lagi terkait inovasi, jangan ragu-ragu, saya sangat welcome untuk itu. Mudah-mudahan Bandung menjadi akselerator ya, akselerator dari inovasi-inovasi e-commerce yang Indonesia. Dan saya doakan juga bisnisnya lancar, karena kalau saya lihat India, Cina,
lain-lain. Potensi orang Asia ini mirip-mirip kurang lebih seperti itu. Orang Asia ini juga terkenal dengan istilahnya emotional culture, ya. Kalau dalam dunia saya itu ada rational culture, ada emotional culture. Nah, orang Barat ini filosofinya itu dia rational culture. Kalau kita ini emotional culture. Makanya kalau di Amerika nama jalan berurut, karena itu rasional. Setelah jalan nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 42nd Street, 43rd, dan seterusnya. Kalau Indonesia kan saka ingatnya, jadi nah itu emotional culture. Senang dengan smartphone, tapi masih percaya hantu pendopo hadir malam Jumat. Itu orang kita masih begitu. Nah, tapi nggak masalah kita gunakan emotional culture ini untuk mengupgrade dan menjadi angle campaign dari OLX. Saya kira itu ya. Seperti biasa saya pada sekali acara, jadi mohon izin setelah ini sehari 10 agenda sampai jam 11 malam dan bilang mudah-mudahan acara ini lancar dan terus dikampanyekan dan rekan-rekan media yang hadir bisa membantu membolehkan gerakan positif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ridwan Kamil dan terima kasih pula untuk Pemkot Bandung hari ini mendukung sebuah gerakan ekonomi masa depan ya, e-commerce, dengan mendukung kegiatan Upgrade Indonesia yang disponsori oleh OLX atau Online Exchange. Upgrade Indonesia ini penting, sebuah kampanye agar masyarakat Indonesia mulai bergeser dari HP-HP yang jadul ya, yang 2G misalkan, upgrade ke smartphone, sehingga manfaat smartphone itu salah satu yang punya potensi besarnya adalah bisa transaksi ekonomi. Jadi bisa memindahkan banyak hal, termasuk iklan baris yang biasa di koran bisa menjadi iklan baris berbasis wilayah di smartphone juga, sehingga transaksi ini bisa menjangkau semua masyarakat, tidak hanya menengah atas yang biasa mengkonsumsi e-commerce dengan cara-cara yang canggih, tapi juga dengan cara-cara sederhana kayak modal SMS tapi pakai foto gitu. Nah, Bandung punya semangat agar bisa jadi kota percontohan, warganya menjadi smart city, tidak hanya smart government tapi smart dari sisi citizennya juga, menggunakan ini untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian ada kampanye juga bekas jadi berkah, di mana barang-barang bekas sebenarnya punya value yang alhamdulillah hari ini sudah jadi dalam bentuk ambulan. Jadi saya berterima kasih kepada semua tim dari OLX dari Karang Taruna yang menggerakkan kampanye ini sehingga barang-barang bekas bisa berbentuk buat kemanusiaan dalam bentuk ambulan. Kalau ambulan bisa, berarti bentuk kebaikan lain juga bisa dilakukan. Dan kita berharap suatu saat Indonesia bisa menjadi negara yang online commerce-nya, ekonomi online-nya ini salah satu yang terbesar di dunia. Apakah akan mengajak para PNS untuk membuka barang bekas? Sama, jadi nanti dengan Karang Taruna kita bikin jilid 2-nya ya. Kalau kali ini dapat ambulan, mungkin berikut-berikutnya kita cari hal-hal lain yang bermanfaat. Saya kira masih banyak, dan ini menarik. Dan kuncinya anak muda yang harus bisa mengkoneksi. Dari masa jalan waktu Karang Taruna tadi kan Bapak menyebutkan akan menganggarkan Karang Taruna dari Diskominfo untuk kegiatan. Ya, nanti kan saya butuh dulu evaluasi dari kegiatan ini. Kalau ternyata potensi e-commerce-nya di Bandung luar biasa, kita bantu kampanye juga. Sebagai wali kota, saya punya komitmen mengefisienkan transaksi, tidak mahal kan begitu ya, dan akhirnya menggerakkan pertumbuhan dan roda ekonomi. Halo, saya Ridwan Kamil, wali kota Bandung. Saya ikut mendukung gerakan Upgrade Indonesia. Semoga gerakan dari OLX atau Online Exchange ini bisa mengupgrade masyarakat Bandung serta seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita upgrade diri kita ke kehidupan yang lebih baik.